Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Shinvasya Sutra Teratai episode 1848. Sutra teratai dari kendaraan tunggal adalah raja dari segala sutra. Bersungguh hati. Kita harus bersungguh hati memanfaatkan waktu, jangan biarkan setiap detik berlalu dengan sia-sia. Setiap kalimat harus didengarkan dengan kesungguhan hati. Telinga mendengarkan dan mengingatnya dalam batin, akan memahami lebih dalam. Di Sutra Teratai bab Guru Dharma terdapat beberapa kata. Mari kita lihat. Bab Guru Dharma. Perbendaharaan dari Sutra Teratai ini adalah mendalam dan teguh, terpencil dan jauh. Tiada seorang pun yang dapat mencapainya. Sutra ini sangat jauh dan mendalam. Sangat sedikit yang dapat mencapainya. Hampir tak seorang pun yang mampu mencapainya, karena di masa lalu semua orang masih terhenti dalam ajaran kendaraan kecil. Mereka masih tetap di tempat itu. Ketika semua orang mendengar ajaran kendaraan besar, mereka merasa sangat mendalam dan jauh, juga sangat teguh. Bukan sembarang orang yang dapat masuk ke dalamnya. Ini adalah hal yang sangat jauh. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapainya. Tembok yang tinggi dan jalan yang panjang, tidak semua orang dapat mencapainya. Seperti bab perumpamaan kota gaib, guru menuntun kita. Setelah berjalan untuk waktu yang lama, semua orang merasa lelah, tidak ingin melangkah lebih jauh. Kebijaksanaan guru digunakan di tempat itu. Di tempat jauh, diciptakan sebuah kota gaib, lalu berkata kepada semua orang, "Apakah kalian melihatnya? Di depan adalah kota gaib. Kita hampir sampai." Ini berarti Buddha telah membuka pintu. Semua orang dapat melihat dari kejauhan. Terdapat sebuah kota gaib. Sudah ada harapan. Berusaha untuk berjalan ke depan, tidak lagi mengalami kesulitan. Meskipun dalam hati setiap orang merasa takut. Mendalam dan teguh, terpencil dan jauh. Tiada seorang pun yang dapat mencapainya. Sepertinya itu tidak dapat dicapai, namun sekarang Buddha ingin membuka dan menunjukkan ajaran kepada kita, supaya kita paham, tetapi pikiran kita masih kabur dan belum terbuka. Kita tidak tahu, Dharma sejati dan sifat tata kita masih tertutupi oleh ketidaktahuan kita. Kita tidak dapat mengungkapnya, oleh karena itu disebut mendalam dan teguh, terpencil dan jauh. Bagi kita makhluk awam, walaupun kita juga masuk ke dalam pintu Buddha, namun kita masih makhluk awam. Makhluk awam yang masuk ke dalam pintu Buddha, jadi terhadap ajaran kendaraan besar, kita masih merasa sangat takut. Sepertinya bagi kita makhluk awam, merasa sangatlah mendalam. Prinsip kebenaran yang sempurna dari Dharma ini, sifat hakiki yang demikian adanya, atribut kebenaran sejati sangatlah kokoh. Apapun tidak bisa merusaknya. Ini merupakan sifat hakiki yang demikian adanya dari setiap orang. Walaupun Anda sebagai makhluk awam sudah melewati banyak kehidupan, makhluk hidup yang banyak sekali seperti ini datang bolak-balik. Namun sifat hakiki yang demikian adanya, kita selamanya tidak akan lenyap. Sejak masa tanpa awal, sifat hakiki yang demikian adanya ini masih sangatlah kokoh. Ajaran kebenaran sejati, prinsip kebenaran ajaran sejati sangatlah stabil. Bagi kita semua orang, kebenaran sejati selamanya tidak akan lenyap. Namun kita merasa ia sangatlah dalam, tetapi ia berada di dalam batin kita, bangkit dan duduk bersama kita. Ini hanyalah kita. Tidak dapat memunculkan sifat hakiki yang demikian adanya kita. Hanya ada kegelapan batin yang beraneka ragam yang menutupi kita. Kita hanya merasa Dharma berada di luar. Dharma sangatlah dalam. Sebenarnya Dharma ada di dalam hati. Hanya karena kegelapan batin, maka ia tidak dapat terbuka. Kegelapan batin ini membuat kita yang pada awalnya mengulurkan tangan sudah dapat memperoleh sifat hakiki yang demikian adanya, stabil dan sulit terlihat. Begitu konsep pemikiran kita berubah, maka sifat hakiki yang demikian adanya akan terpampang. Namun kita tidak dapat mengubahnya, terjerat dalam kerisauan. Inilah yang perlu kita dengan kesungguhan hati harus dengan benar-benar menghayatinya. Ini yang diingatkan oleh Sutra Teratai kepada kita.
Jika kita tidak terlalu penuh kesadaran dan hanya mendengarkan sutra dengan pikiran yang biasa saja, menganggapnya sembarangan, kita perlu tahu bahwa Dharma berkaitan dengan kehidupan, kebijaksanaan. Jika kita tidak dapat dengan penuh kesadaran memasuki kehidupan kebijaksanaan, kita akan kekurangan air. Tanpa air Dharma, kehidupan kebijaksanaan kita tidak dapat tumbuh. Jadi semuanya harus bersungguh hati. Menghimpun seluruh 6 akar indera, perhatian murni terus berkelanjutan dan tanpa disadari berpadu dengan keajaiban dari jalan kebenaran. Secara sembunyi-sembunyi terhubung dengan kebijaksanaan Buddha. Kita harus benar-benar memahami ini dan sangat memperhatikan seluruh 6 akar indera. Setiap orang harus tahu apa 6 akar indera itu. Ada 6 akar indera, 6 objek indera dan 6 kesadaran. Mengenal kesadaran. Saat kita mendengarkan dengan telinga kita, juga perlu menghilangkan semua pikiran yang mengganggu untuk fokus dan berkonsentrasi, sehingga kesadaran kita benar-benar mulai menerima suara memasuki telinga. Tetapi kesadaran kita untuk memahami Dharma dengan kesadaran ini, oleh karena itu kita harus penuh perhatian dan membawa kemurnian ke dalam pikiran kita. Kita harus memurnikan pikiran dan bebas dari penderitaan dan ketidaktahuan. Meskipun mendengar suara-suara itu, jika tidak dengan penuh perhatian makna Dharma, maka kita tidak dapat memanfaatkannya. Kita harus penuh perhatian dan memanfaatkan Dharma. Begitu kita melewatkannya dalam pikiran yang sekilas, mungkin tidak menemukannya selama 10.000 tahun kalpa. Jadi harus perhatian murni terus berkelanjutan secara sembunyi-sembunyi terhubung dengan kebijaksanaan Buddha. Kita harus benar-benar halus, sangat halus, dengan hati yang sungguh-sungguh menerima agar Dharma dapat meresap ke dalam batin. Seperti proses perendaman, Dharma harus sering kita lembabkan, bukan seperti batu yang kering dijemur di bawah matahari, lalu disiram dengan seember air panas. Batu itu memang akan basah, tapi hanya di permukaan. Bagian dalamnya tetaplah kering. Sama seperti tangan kita yang kotor. Jika hanya disiram air begitu saja, tidak akan bersih. Air yang membasahi harus disertai dengan menggosok, menyikat, dan mengusap dengan benar hingga kotoran itu hilang. Lalu baru dibilas dengan air lagi agar benar-benar bersih. Jadi air saja tidak cukup hanya membasahi sekilas, karena basah yang seperti itu tidak meresap secara menyeluruh. Air harus bisa meresap masuk, membasahi secara perlahan dan mendalam. Batin kita pun demikian. Bila kekurangan air Dharma, ibarat tanah yang tandus dan kering. Tanah yang kering ini, jika tidak diberi air yang cukup dan tepat untuk membasahinya perlahan-lahan, maka benih yang ditanam pun tidak akan bisa tumbuh atau bertunas. Maka saat benih ditanam, setiap hari harus disiram secara merata dan konsisten. Air perlahan dituangkan agar tanah menjadi lembab sedikit demi sedikit. Barulah benih itu bisa bertunas. Karena itu sering dikatakan, benih yang jatuh ke tanah jika bertemu dengan kondisi yang sesuai akan bertumbuh menjadi pohon. Pohon yang besar dari satu tumbuh menjadi tak terhingga, dan dari yang tidak terhingga kembali ke satu. Kita semua juga harus menyadari dan memahami bahwa diri kita sendiri juga adalah sebutir benih. Jangan meremehkan diri sendiri sehingga benih kita ini tersapu bersih dan hilang begitu saja. Kalau ini terjadi sangatlah disayangkan. Kita harus mengambil benih dengan baik dan menaburkan benih dengan baik. Setiap huruf merupakan benih dari Dharma. Asalkan Anda memungut dan mengambil satu kalimat atau satu kata serta menyerapnya dalam batin, tentu lebih baik lagi kalau semuanya. Ketika kita sudah menguasai keseluruhan kitab sutra, kapan saja kita dapat menggunakan salah satu kalimat, salah satu syair darinya. Manfaatnya adalah kita dapat memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas. Sutra teratai mencakup keseluruhan 3 akar kapasitas, baik itu kapasitas unggul, kapasitas sedang, ataupun kapasitas rendah. Dharma dari sutra teratai dapat diterima oleh kita semua, dapat dimanfaatkan
maka disebut dapat menerima dan menerapkan. Dengan demikian secara sembunyi-sembunyi terhubung dengan kebijaksanaan Buddha. Setelah kita terima, kita dapat memanfaatkannya. Ini barulah Dharma terserap ke dalam batin. Tanpa disadari, berpadu dengan keajaiban dari jalan kebenaran. Dan secara tanpa disadari, Dharma terus-menerus melembabkan batin kita. Batin kita sedemikian rupa pelan-pelan, tanpa suara berada di dalam batin. Dharma Buddha dengan demikian akan sangat rapi dan tak berhenti bertumbuh kembang. Dengan demikian kita dapat memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas. Orang yang menerima bersukacita, kita yang membagikan juga bersukacita dalam Dharma. Ini sungguh adalah sukacita dalam Dharma. Semuanya bersukacita. Demikianlah sesungguhnya jika Dharma Buddha terserap ke dalam batin dan menjadi apa yang kita peroleh. Jadi tanpa disadari berpadu dengan keajaiban dari jalan kebenaran. Tanpa terwujud, jalan ini terus terhubung dengan hati kita. Kita terus-menerus meratakan jalan ini. Jalan sudah terbuka. Jalan ini sangatlah menakjubkan. Kita sudah memahami sepenuhnya kondisi Bodhisattva dan Buddha tanpa menjalani jalan Bodhisattva masih sangat jauh dari kondisi Buddha. Jadi kita harus bersungguh hati berjalan di jalan Bodhisattva. Penderitaan di dunia sangatlah banyak. Kehidupan kita bagaikan di surga. Kita harus tahu untuk menghargai ini. Setelah melihat banyak penderitaan, kita harus semakin mengerti untuk menghargai berkah yang dimiliki. Menghargai berkah dengan menciptakan berkah. Sebagai contoh, Haiti sekarang ini di tahun 2020, walaupun kita dengan Haiti memiliki jarak yang sangat jauh dan panjang, tetapi tetap memiliki hubungan erat dengan kami. Relawan Ceci di Haiti saat ini berada di sana untuk membagikan beras putih. Ini tidaklah mudah. Setelah beras tiba, mereka membagikannya. Bukanlah seperti ini. Sebelum beras tiba, mereka harus melakukan survei pada setiap keluarga dan rumah. Karena di Haiti, banyak orang berkehidupan miskin di mana-mana. Setelah beras tiba di sana, kita harus bagaimana membaginya. Yang dibutuhkan adalah mengatur dengan sepenuh hati. Memilih orang yang paling menderita di antara yang menderita. Dengan cara ini, saat kita membagikan bantuan tidak akan menimbulkan reaksi dari orang lain, yang juga disebut sebagai orang yang menderita. Karena orang yang kita bantu adalah yang paling menderita di antara yang menderita, maka semua orang tidak akan mempermasalahkannya dan akan berkata, memang saya menderita, tetapi dia lebih menderita. Beras ini jumlahnya terbatas, jadi bila diberikan untuk menolong dia, saya rela. Kalau saya tidak menerima, saya tetap ikut bersukacita dan turut berbahagia atas kebajikan ini. Kalau mereka bisa bersikap seperti ini, barulah disebut sempurna. Jadi di tempat seperti Haiti pun juga para bodhisattva yang ada di Haiti, sehari-hari mereka menjaga dan melindungi tempat itu. Contohnya seperti Bapak Jose, meskipun beliau adalah seorang pastor, di tempat itu pelayanannya sudah diakui sampai Vatikan ingin memanggilnya kembali dan memberikan kenaikan jabatan. Namun ia rela untuk tetap tinggal di tempat ini, Haiti, karena di sini ia memiliki misi. Ia ingin memikul dan melaksanakan misi Ceci, maka di sanalah ia dapat mengenali orang-orang yang paling miskin di antara yang miskin. Setiap hari di sana ia harus merawat puluhan ribu anak-anak. Puluhan ribu anak yang harus ia pastikan bisa makan dan punya kesempatan untuk bersekolah. Ini adalah Father Juchi N.G. Olibres. Juga adalah murid dari Master. Misi dari insan Ceci, maka dia menolak kesempatan untuk pulang ke Vatikan. Kehormatan seperti ini dia tolak. Dia rela tinggal di tempat yang gelap dan miskin, menderita. Penderitaan bagaikan di neraka. Tempat seperti ini dia rela menjaga tempat itu. Jadi dikatakan yang dibutuhkan manusia adalah membangkitkan tekad. Orang yang penuh cinta kasih itu, orang yang penuh cinta kasih ini harus memiliki yang seperti ini. Sifat itu, sifat hakiki kebuddhaan. Secara sembunyi-sembunyi terhubung dengan kebijaksanaan Buddha. Orang seperti ini dia sudah dengan apa yang bisa dia terima untuk pulang ke tempat itu. Bisa dihargai orang, bisa dihormati orang. Posisi dia seperti ini, dia tolak.
rela menjaga di tempat ini. Jika ini bukan karena perhatian murni, setiap pemikiran terhubung, tiada nafsu keinginan dan tiada keserakahan seperti itu. Welas asih yang bersih dan cinta kasih yang murni, mana mungkin mampu melakukannya? Jadi adalah perhatian murni terus dan berkelanjutan. Jadi dia secara sembunyi-sembunyi terhubung dengan kebijaksanaan Buddha. Rela berjaga di sana juga sama. Dharma, dia juga menerima Dharma, juga mendengarkan sutra teratai melalui terjemahan ke bahasa Inggris. Dia sangat menyerap Dharma, jadi dia baru bisa dengan fokus memperoleh prinsip kebenaran itu. Bersedia berjaga di tempat itu, ada dia seorang di tempat itu, dia mampu membantu sangat banyak orang. Masih ada lagi yang dari Taiwan pergi ke sana di tempat itu, awalnya ditugaskan untuk ke sana bekerja demi ceci. Dia juga rela berjaga di tempat itu. Maka ada orang-orang dari Taiwan yang pergi ke sana. Juga ada penduduk lokal Haiti yang berkumpul di tempat itu. Setiap hari dapat membantu lebih dari 10.000 orang. Ini sangat tersentuh dan disyukuri. Saat ini tahun 2020 sedang membagikan beras. Bahkan harus mendaki gunung dan melintasi bukit dan jurang untuk mencapai desa-desa di daerah pegunungan. Mereka melakukan pembagian bantuan di sana. Sekarang tahun 2020 di Haiti juga sedang mengalami pandemi wabah COVID-19 juga sangat parah. Namun mereka tetap berjuang demi orang yang sedang kelaparan, kehabisan bahan makanan, tidak ada beras untuk dimasak. Meskipun pandemi begitu parah, mereka tetap tidak takut. Mereka tetap menyeberangi pegunungan dan masuk ke dalam desa. Tempat itu juga sudah mengalami kekeringan. Ada tanah, tapi tidak ada air. Jadi tidak dapat dipakai bercocok tanam. Orang-orang miskin yang menderita pun semakin menderita. Maka mereka dari Port-au-Prince, ibu kota Haiti, harus mendaki gunung untuk melintasi bukit dan jurang menuju pedesaan untuk membagikan bantuan. Jika bukan bodhisattva, siapa yang sanggup melakukannya? Maka mereka sungguh-sungguh patut dihormati, sangat tidak mudah. Seperti bodhisattva Ksitigarbha yang menjaga neraka. Neraka sangatlah menderita. Mari kita lihat bagian sutra berikutnya. Dalam bagian sebelumnya dikatakan demikian. Naksatrara Raja Stan Kusumitabigna, ibarat segala aliran kecil, riam, sungai kecil dan sungai besar. Di antara semua badan air, samudra adalah paling utama. Sutra teratai ini juga demikian. Di antara semua sutra yang dibabarkan oleh para Tathagata, ini adalah yang paling dalam dan paling agung. Bab 23, aktivitas lampau bodhisattva by Saja Raja. Dalam sutra teratai dapat diumpamakan seperti bumi yang memiliki sungai-sungai. Sungai adalah air yang terus mengalir dari pegunungan. Air sungai ini akan terus mengalir. Selain itu, ada juga sungai besar dan sungai-sungai serta anak sungai dan lain sebagainya. Semua air ini dan di antara semua air ini lautan adalah yang paling utama. Sungai besar itu satu, sungai kecil itu juga satu, seperti yang terjadi baru-baru ini di tahun 2020. Sungai Yangtze di daratan Tiongkok meluap. Banyak sekali rumah penduduk yang terdampak bencana ini. Gunung-gunung longsor dan air pun membanjiri. Jadi jika air di sungai ini tidak dapat dilindungi dengan baik, ketika airnya meluap, ia akan merusak tanggul dan akan menimbulkan bencana besar. Inilah bumi tempat aliran sungai besar dan kecil mengalir. Sebenarnya ini masih belum sebanding dengan air laut. Air laut, meskipun lebih banyak air mengalir ke laut, namun laut tidak bertambah dan tidak berkurang. Ia tetap mampu menampung semuanya. Berbeda dengan sungai, jika airnya sedikit lebih banyak, ia tidak akan mampu menahan dan akan menyebabkan tanggul jebol dan lainnya yang mengakibatkan terjadinya bencana. Maka laut tetaplah yang utama. Demikian pula halnya dengan sutra teratai. Ia adalah di antara semua sutra yang dibabarkan oleh para Tathagata. Ini adalah yang paling dalam dan paling agung, bagaikan lautan luas. Jadi naskah sutra selanjutnya mengatakan, lalu ibarat pegunungan tanah, pegunungan hitam,
pegunungan lingkaran besi kecil, pegunungan lingkaran besi besar, dan pegunungan 10 mustika. Di antara semua pegunungan, Gunung Sumeru adalah paling utama. Sutra teratai ini juga demikian. Di antara semua sutra adalah paling utama. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Tadi adalah perumpamaan dengan air, sekarang adalah perumpamaan dengan gunung, gunung dan bumi. Di bumi ini ada berbagai jenis gunung, ada gunung besar, gunung kecil, hingga gunung Sumeru. Gunung Semeru, gunung Himalaya adalah sebutan bagi orang modern, adalah pegunungan Himalaya yang sangat tinggi menjulang. Lalu ada gunung lingkaran besi. Di mana letak gunung lingkaran besi? Di dalam gunung lingkaran besi itu ada yang disebut neraka. Yang disebut neraka ada di dalam gunung lingkaran besi. Lalu ibarat pegunungan tanah, pegunungan hitam, pegunungan lingkaran besi kecil, pegunungan tanah dan pegunungan hitam dan pegunungan lingkaran besi kecil membungkus dunia yang terdiri dari 4 benua. Pegunungan tanah dalam Abhidharma Kosa Bhasya disebutkan dalam Jambudvipa dari bagian tengah hingga ke utara. Masing-masing terdapat 3 pegunungan hitam. Pegunungan lingkaran besi kecil mengelilingi satu alam ribu kecil. Di manakah pegunungan lingkaran besi? Di dalam pegunungan lingkaran besi ini ada tanah, menggunakan bumi ini sebagai pembahasan. Gunung di bumi adalah tanah, batu. Jadi pegunungan tanah merupakan gunung dari bumi. Pegunungan hitam, seluruh pegunungan adalah hitam, batu hitam dan yang lain-lain. Gunung yang sangat kokoh dan keras. Pegunungan hitam ini, pegunungan lingkar besi kecil, pegunungan itu sangat keras. Pegunungan lingkaran besi kecil, pegunungan tanah, pegunungan hitam dan pegunungan lingkaran besi kecil membungkus dunia yang terdiri dari 4 benua. Di atas bumi ini pegunungan 4 sisi. Gunung satu lapis demi satu lapis membungkus lautan. Meskipun sangat besar, ujungnya masih berupa pegunungan. Tiba di satu negara, berjalan melalui jalur air, masih sama jalan airnya adalah gunung. Semuanya adalah pegunungan. Jadi gunung ini pegunungan tanah. Dalam Abhidharma Kosa Bhasya disebutkan pegunungan hitam, yakni yang disebutkan dalam Abhidharma Kosa Bhasya, yakni benua utara yang disebut Jambudvipa, memiliki 5 benua besar. Di bumi ini dibagi menjadi 5 benua besar. Jadi Abhidharma Kosa Bhasya bagian tengah yang menghadap ke utara, masing-masing terdapat 3 pegunungan hitam, satu lapis demi satu lapis pegunungan lingkar besi kecil mengelilingi satu alam ribu kecil. Totalnya ada 3.000, 1 maharibu dunia. Lingkaran kecil, 1 alam ribu kecil, pegunungan lingkaran besi besar dan pegunungan 10 mustika. Pegunungan lingkaran besi besar membungkus alam-alam dari 1 maharibu dunia. Pegunungan 10 mustika adalah 10 raja gunung selain gunung Sumeru. Pegunungan lingkaran besi besar dan pegunungan 10 mustika. Di dalam pegunungan lingkaran besi besar ini merupakan yang besar, 1 maharibu dunia, yakni yang dibungkus oleh pegunungan lingkar besi besar adalah alam-alam dari 1 maharibu dunia, 1 alam ribu kecil, 1 alam ribu sedang, dan 1 lagi 1 maharibu alam. Di atas juga sudah dibahas di dalamnya pegunungan 10 mustika yang merupakan 10 raja gunung selain gunung Sumeru. Pegunungan-pegunungan ini memiliki sangatlah banyak nama gunungnya. Pegunungan lingkaran besi besar mengelilingi 1 maharibu dunia, Trisahasra. Pegunungan 10 mustika dalam Sutra Awatamsaka disebutkan pegunungan salju, pegunungan Ganda Madana, pegunungan Kadira, pegunungan Munijana, pegunungan Yugasdara, pegunungan Aswakarna, pegunungan Nemindarma, pegunungan Cakrawada, pegunungan Ketumati, pegunungan Sumeru. Semua pegunungan merupakan tumpukan tanah. Pegunungan 10 mustika memiliki bentuk rendah. Meski pegunungan lingkar besi adalah tinggi, tetapi bukan terbentuk dari logam. Pegunungan lingkaran besi besar mengelilingi 1 maharibu dunia. Pegunungan 10 mustika dalam Sutra Awatamsaka menjelaskan demikian.
Pegunungan salju, pegunungan Gandhamadana dan lainnya, semuanya termasuk dalam pegunungan 10 permata, pegunungan Nemindharma. Sama seperti pegunungan lainnya, ini adalah nama-nama pegunungan tersebut. Pegunungan ini terbentuk dari tumpukan tanah dan materi alam. Pegunungan 10 mustika lebih rendah, sangat rendah, seperti bukit kecil. Pegunungan lingkaran besi memang tinggi, tetapi bukan terbentuk dari logam. Demikianlah pegunungan lingkaran besi. Di antara semua pegunungan, Gunung Sumeru adalah paling utama. Gunung Sumeru berada di tengah samudra luas setinggi 84.000 yojana di atas permukaan air laut. Di antara semua pegunungan, Gunung Sumeru adalah paling utama. Dari begitu banyak gunung, Gunung Sumeru adalah yang paling tinggi. Gunung Sumeru juga adalah Gunung Himalaya yang tertinggi, sehingga dikatakan berada di tengah samudra luas. Maksudnya Gunung Sumeru berada di tengah lautan, dikelilingi oleh lautan di 4 sisinya. Karena dunia memang dikelilingi lautan dari keempat arah, di lautan setiap pulau memiliki gunung, sehingga terbentuk lapisan demi lapisan gunung dan laut. Gunung Sumeru memiliki 4 mustika sebagai esensi, mengawasi 4 benua, ke bawah memutar sampai samudra harum, ke atas merumahi alam surga. Jelas terlihat adalah raja dari semua gunung. Gunung Sumeru, 4 mustika sebagai esensi, mengawasi 4 benua, ke bawah memutar sampai samudra harum, ke atas merumahi alam surga. Jelas terlihat adalah raja dari semua gunung. Gunung-gunung terletak di lautan, dan di lautan kita melihat langit. Memang gunung tidak pernah menjadi yang tertinggi. Selalu ada gunung yang lebih tinggi dari yang lainnya. Semuanya adalah di lautan. Satu demi satu gunung muncul di permukaan air. Hal ini dijelaskan dalam Sutra Teratai yang menggambarkan kondisi kehidupan di bumi. Ada berbagai bentuk, dan benda-benda memiliki bentuk dan warna yang berbeda. Makhluk hidup terlahir dan mereka hidup di bumi. Ada tempat yang berpenghuni dan ada yang tidak berpenghuni. Semua ini terjadi di bumi. Di mana ada bumi, di situ ada kehidupan. Jadi selanjutnya dikatakan Sutra Teratai ini juga demikian. Di antara semua sutra adalah paling utama. Sama seperti Gunung Sumeru adalah raja dari segala sutra. Sutra Teratai seperti Gunung Sumeru merupakan sutra paling utama dari semua sutra. Sutra ini berisi semua sutra dan dharma yang diajarkan oleh Buddha. Sebagian besar tercakup di dalam Sutra Teratai dan Sutra Teratai sangat cocok untuk semua kapasitas, termasuk kapasitas besar, sedang dan kecil. Jika kita tidak mengerti ini, Sutra Teratai memiliki ajaran yang sesuai yang dapat membantu kita menganalisa supaya kita mengerti prinsip kebenaran. Kita harus sepenuh hati menerimanya. Segala ajaran adalah seperti puncak gunung itu, sedangkan kendaraan tunggal adalah setinggi Gunung Sumeru. Semua ajaran Dharma di dalam Sutra Teratai, segala ajaran adalah seperti semua puncak gunung itu. Tidak peduli gunung mana yang ada seberapa tingginya, maka di tempat itu ada kondisi kehidupan. Sama seperti ada seberapa tinggi tempat, maka akan ada seberapa tinggi itu juga kondisi kehidupan di sana. Selalu sama, ada Dharma di sana. Dharma di dalam Sutra Teratai itu sangat halus dan teliti. Begitu halusnya sampai Anda tidak bisa melihatnya. Lalu seberapa besar Dharma itu? Sebesar Gunung Sumeru. Di atas Gunung Sumeru tetap masih ada Dharma. Maka dikatakan segala ajaran adalah seperti semua puncak gunung itu, sedangkan kendaraan tunggal adalah setinggi Gunung Sumeru. Oleh karena itu, kita semua harus bersungguh hati terhadap Sutra Teratai. Jika kalian tidak bersungguh hati, maka dalam sekejap saja akan berlalu. Seketika satu kata Dharma Anda akan bocor, lalu hilang. Dharma Anda hilang berlalu. Oleh karena itu, diharapkan semua orang bersungguh hati. Menggunakan batin yang sangat halus dan teliti, kita harus mendengarkannya dengan seksama dan meresap ke dalam batin. Gunakan sebaik-baiknya kesadaran kita, kesadaran pikiran, renungkan dengan seksama sehingga ia tersaring lapis demi lapis sampai intinya. Inti Dharma tersebut tersaring masuk ke dalam kesadaran ke-9 kita, yakni sifat hakiki kita.
Jika dapat memasuki sifat hakiki kita, ini berarti disinilah tempat kita seharusnya menggunakan upaya kita. Waktu akhirnya terus berlalu segala sesuatu, supaya ketika kita mengerti untuk memanfaatkan waktu, setiap menit dan detik masuk ke dalam sumsum batin kita. Semua sumsum dharma terserap ke dalam batin kita. Hal ini bergantung pada apakah kita menghormati dharma. Jika kita menghormati dharma, maka kita harus senantiasa untuk bersungguh hati.